Selamat sore, Dokter Anwar. Apa kabar? Apa saya boleh masuk? Ya, silahkan. Ya, terima kasih banyak. Saya Mazen Ali dari Abbott. Oh, selamat datang, Ali. Terima kasih. Silahkan duduk. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya, Oh, Dokter Anwar? semuanya baik-baik. Ya, saya baru dengar tadi dari rekan Anda kalau Anda baru saja bergabung di sini. Iya, benar. Saya baru bergabung di sini sekitar 1 bulan. Saya ada di Jerman sebelum saya bergabung di sini. Dari Jerman? Iya, Jadi mungkin keadaan di sana pasti berbeda dengan keadaan di sini. Apalagi khususnya tentang cuacanya. Saya tidak yakin kalau kita perlu membicarakan tentang cuaca. saya rasa lebih baik kita tidak membicarakan cuaca di sana. Di sini penuh debu dan lembab. Ya, ya. Di sini matahari bersinar cerah. Sebenarnya itu hal yang sangat penting di sini. Apalagi pada musim seperti sekarang ini. Di Dubai, mungkin di Qatar ini, dokter, udaranya penuh debu. Dokter, kalau dilihat dari cuaca seperti ini, apa mungkin Anda akan mendapatkan jumlah pasien yang lebih banyak? Lumayan meningkat. Minggu lalu saja ada beberapa yang datang karena masalah bronkitis dan pneumonia. Lumayan banyak. Ya, bisa dikatakan begitu. Dokter, kalau Anda tidak keberatan, saya ingin membicarakan khususnya tentang penanganan bronkitis akut dan abotik yang bisa saya tawarkan untuk diberikan pada pasien Anda. Apa Anda tidak keberatan? Oh, tentu saja tidak. Silakan. Tapi sebelum itu, saya akan mengatakan sesuatu. Saya sekarang menggunakan eritrosin dari Abbott. Saya tidak menggunakan produk lainnya seperti Abotik, dan saya jarang menggunakannya. Hanya kalau pada kasus pneumonia yang parah saja. Tadi Anda mengatakan amoksisilin clavulanat. Saya sering sekali menggunakan amoksisilin clavulanat. Obat yang bagus sekali. Saya mempercayai obat itu. Ya, baiklah. Saya berterima kasih karena Anda telah menggunakan produk kami, eritrosin. Karena itu, saya ingin langsung saja ke inti kedatangan saya. Seperti yang Anda ketahui, dokter, kalau pasien ada yang terkena patogen yang bisa menyebabkan terjadinya pneumonia. Dan saya yakin kalau dokter sepakat jika saya katakan kalau patogen seperti itu harus kita hilangkan. Dokter, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Saya tahu ini pertanyaan yang logis sekali. Tapi bagaimana tentang pasien Anda yang ingin menghilangkan patogen itu? Kalau masih ada patogen yang tersisa, maka ada kesalahan dalam perawatannya. Antibiotik yang digunakan seharusnya bisa menghilangkan semua jenis patogen yang ada. Ya, itu benar sekali, dokter. Nah, mengapa itu menjadi masalah? Maksud saya, dari pengalaman Anda, faktor apa yang mempengaruhi dan ikut serta menimbulkan masalah dalam menghilangkan patogen itu? Pengalaman saya semua ini ada hubungannya dengan MIC dari obat itu sendiri. Semakin rendah MIC, semakin bagus. Anda menyebutkan sebuah hal yang sangat penting sekali di sini, yaitu tentang MIC. Jadi, kita bisa katakan, kalau MIC lebih rendah ketika antibiotik digunakan, maka itu lebih baik. Akan tetapi, dokter, kita juga di sini berbicara tentang konsentrasi dari obat itu sendiri, dan kaitannya dengan efek samping dari obat itu. Apa menurut Anda jika kedua faktor itu kita kurangi hingga setengahnya, kita akan mendapatkan obat antibiotik yang lebih ampuh? Ya, tentu saja. Karena konsentrasi termasuk yang menentukan. Keduanya sangat penting dalam hal Ya, ini. keduanya memang penting, dok. Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan ini sebentar. Saya rasa ini bukan rahasia lagi. Seperti dokter katakan sendiri, semakin berkurang kadar MIC dari antibiotik itu, maka semakin baik antibiotik itu. Nah, tapi bagaimana kalau kita bisa mendapatkan MIC antibiotik yang rendah, tapi di sisi lainnya konsentrasinya tetap sama tinggi? Keampuhan itu kami namakan potensi. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin tinggi potensinya untuk menghilangkan bakteri penyebab pneumonia. Dokter, kita bisa lihat di sini, selama kita bisa menjaga agar konsentrasi yang ada lebih tinggi dari MIC, maka obat itu bisa menjadi kekuatan untuk membunuh patogen yang ada. Tapi kalau tingkat konsentrasi lebih rendah daripada MIC, maka kemampuannya akan berkurang dan tidak akan membunuh patogen yang ada, dan pasien kita tidak bisa dinyatakan sembuh sepenuhnya. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Saya rasa apa yang Anda katakan itu cukup logis. MIC memang berkaitan dalam menghilangkan patogen. Dari sini saya akan menunjukkan sesuatu yang menarik pada Anda, dok, yaitu Abotik. Kalau Anda melihat di sini, Anda bisa melihat MIC dari Abotik di sini, yang ternyata masih rendah. Dan di sisi lain menunjukkan tingkat konsentrasi yang masih tinggi, yaitu 34. Dan kalau ingin dibandingkan, itulah yang menjadi alasan mengapa potensinya lebih tinggi, yaitu 57 kali dibandingkan dengan antibiotik lainnya. Sementara khususnya Augmentin yang hanya 3 kali.
Jadi dokter, apotik ternyata lebih baik untuk menangani pneumonia. Bagaimana pendapat Anda, dokter? Sepertinya bagus sekali. Anda menunjukkan data yang menarik sekali di sini. 57 kali lebih tinggi, memang bagus sekali. Ya, baiklah dokter. Kalau begitu, apakah Anda akan memberikan apotik pada pasien berikutnya yang terkena AECB? Sebenarnya itu data yang baik sekali. Itu bagus sekali. Dan saya telah lama sekali menggunakan Augmentin dan hasil yang ditunjukkan bagus sekali. Saya merasa tidak ada alasan kenapa saya harus mengganti antibiotik sekarang ini. Ya, saya mengerti mengapa harus begitu, dok. Karena itu saya ingin membicarakan tentang kehandalan sebuah antibiotik. Setelah Augmentin, apa ada keluhan seperti diare? Bagaimana tentang itu, dok? Itu memang masalah yang sering timbul dengan penggunaan Augmentin. Pasien sering mengeluh karena terserang diare, lalu mereka kembali untuk mendapatkan perawatan yang lain, dan saya lalu memberikan antibiotik lainnya. Memang agak sedikit problematis, memang ada sedikit masalah di sini. Sepertinya ini memang hal yang sangat penting, dokter. Apalagi kalau harus berhenti begitu saja dalam menggunakan obat, tentu saja akan mempengaruhi pengobatannya secara keseluruhan. Dan karena itu, saya ingin memberikan jaminan pada Anda, dokter. Kalau dengan apotik, pasien akan merasa lebih nyaman menggunakan. Mereka bisa meminumnya kapan saja, karena dosisnya yang memudahkan. Dan kedua, dokter, mereka akan merasa nyaman karena efek sampingnya bisa ditekan hingga minimum, khususnya dalam masalah diare. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini, dokter? Sebenarnya ini hal yang bagus sekali, apalagi bagi pasien saya. Ya, benar. Kalau boleh saya ulangi kembali khasiat apotik bagi pasien Anda, apalagi yang terkena AECB. Pertama-tama, apotik baik untuk menangani kasus pneumonia. Dan kedua juga baik dalam hal kehandalannya karena tidak menyebabkan efek samping seperti diare. Jadi, dari data ini, dokter, apa Anda akan mempertimbangkan apotik bagi pasien Anda berikutnya, khususnya yang terkena AECB? Saya akan melakukannya untuk perawatan pasien. Dokter, dengan senang hati saya akan memberikan pada Anda sampel apotik yang bisa Anda berikan pada pasien Anda berikutnya yang terkena AECB. Ini dia, dok. Apotik XL, yang bisa diminum sekali saja setelah makan. Baiklah. Semoga Anda bisa memberikannya pada pasien Anda berikutnya, dan ketika saya datang lagi nanti, saya akan melihat bagaimana tanggapan dari pasien Anda khususnya, dokter. Itu bagus sekali. Saya pasti akan memberikan masukan tentang ini. Ya, terima kasih atas waktunya, dokter. Dan semoga Anda menikmati tinggal di Dubai. Ya, aku harap Ya, begitu. terima kasih banyak, dokter Anwar. Terima kasih juga. Nama saya Anwar Tomse, Medical Representative Abbott International, Dubai, UAE. Nama saya Mazhar Ali, Medical Representative Abbott International, Abu Dhabi. Ya, saya rasa lebih baik kalau Anda datang ke sini, agar saya bisa memeriksa Anda langsung. Selamat pagi, dokter. Hai, Apa kabar? baik. Apa Anda punya waktu? Bisa berikan saya waktu sebentar lagi? 2 menit saja. Saya akan panggil Anda kalau saya sudah Oh, selesai di baiklah, sini. tidak apa-apa. Terima kasih. Anda bisa datang ke sini mungkin besok jam 11?
Hai, maafkan saya tadi. Silahkan masuk. Oh, terima kasih banyak. Saya harap kedatangan saya tidak mengganggu. Tidak apa-apa. Apa kabar? Baik, Oh, senang bisa bertemu dengan Anda lagi. Apa kabar Anda? baik. Dan Anda sendiri? Baik juga. Baik. Bagaimana akhir pekan Anda kemarin? Sangat menyenangkan, apalagi cuacanya sedang cerah di sini, sehingga kami sekeluarga bisa mengadakan acara barbeque. Menyenangkan sekali. Bagaimana dengan Anda? Sebenarnya akhir pekan kemarin saya bepergian di padang pasir. Sebenarnya itu sangat menyenangkan. Saya tidak yakin apa yang akan terjadi, tapi ternyata menyenangkan. Anda harus melakukannya. Apa sekarang udaranya sudah lebih dingin? Maksud saya, apa kita bisa menikmatinya? Ya, tentu saja. Kalau ingin pergi ke sana, lakukan pada sekitar pukul 6 sore, di mana temperatur hanya sekitar 2 hingga 25 derajat saja. Dan akan turun lagi kalau sudah malam. Bagus. Bisa menjadi kegiatan di luar ruangan yang sangat menyenangkan. Mengingat keadaan di sini. Bagus, bagus. Dokter, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda terus menggunakan Abotik, khususnya untuk penanganan pneumonia. Anda memang mempercayai Abotik untuk pasien Anda. Abotik memang produk yang bagus. Terima kasih banyak. Dokter, saya ingin membicarakan lebih jauh lagi tentang kegunaan obat ini, khususnya untuk menangani Haemophilus influenza yang sepertinya sangat meningkat pada saat sekarang ini. Saya ingin memfokuskan diri pada bakteri yang ada pada Haemophilus influenza, dan juga ingin melihat apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penanganannya. Kegiatan bakterinya, resistensi obat dan lain sebagainya agar bisa membuat pasien Anda segera sembuh seperti sedia kala. Apa Anda tidak keberatan, dokter? Oh, tentu tidak. Kita tahu kalau merokok merupakan hal yang sangat umum sekali di UAE, baik pada remaja atau juga orang dewasa. Dan kita tahu kalau merokok bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi terhadap obat, khususnya di daerah kita ini. Menurut Anda, dokter, apa yang bisa dilakukan untuk perawatan pasien seperti itu? Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan saya untuk pasien seperti itu. Seperti misalnya masalah mikroorganisme bisa menjadi sangat penting. Saya setuju sekali dengan Anda kalau hal ini memang penting dalam penanganan pasien seperti yang kita bicarakan sekarang. Tetapi, apa ada jenis mikroorganisme tertentu yang menurut Anda harus ditangani, khususnya pada perokok? Pada pasien seperti ini, saya rasa virus influenza sangat sering terjadi. Dokter, salah satu kelebihan dari Abotik adalah metabolit aktif yang disebut dengan 14-hidroksi-klaritromycin. Saya akan menunjukkannya dalam grafik ini dan memang memiliki kemampuan mengatasi antimikroba yang ada pada influenza. Dengan demikian, maka akan terjadi sebuah aktivitas. Parent drug, Abotik yang akan mengaktifkan metabolit yang akan bisa menimbulkan kekuatan tambahan untuk menghilangkan bakteri penyebab influenza. Bagaimana pendapat dokter tentang ini? Ini sangat menarik, tapi seperti yang Anda ketahui sendiri. Tapi bagaimana dengan kemudahannya? Karena saya sering memiliki pasien yang tidak mau disulitkan. Banyak dari mereka yang tidak mau mengganti obat yang sudah mereka gunakan. Berbicara tentang obat pada mereka sangat sulit sekali, walau mereka semua sebenarnya sangat menyenangkan. Saya suka dengan Abotik, seperti yang saya katakan tadi, dan saya biasa menggunakannya untuk menangani pneumonia, tapi untuk bronkitis, maka saya akan menggunakan azitromisin. Dokter, saya mengerti kalau menghadapi ini memang sulit, tapi Abotik juga tersedia dalam dosis yang telah dimodifikasi, yang kami sebut Abotik XL, yang bahkan bisa digunakan hanya sekali dalam 5 hari. Bagaimana pendapat dokter? Bagus, karena azitromisin biasanya hanya digunakan untuk 3 hari. Bagus, karena kita memang sepakat kalau kemudahan bagi pasien memang penting. Dokter, kita juga tahu kalau masalah resistensi merupakan masalah yang bertambah penting sekarang ini, khususnya di daerah kita, di mana banyak perusahaan farmasi yang menjual antibiotik. Menurut pendapat Anda, berdasarkan praktik selama ini, faktor apa yang menurut Anda sangat penting untuk mengurangi resistensi? Melakukan vaksinasi, menggunakan antibiotik kalau hanya diperlukan, dan meminimalkan exposure terhadap penggunaan antibiotik bagi pasien, dan karena itu seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan azitromisin. Jadi, maksud Anda, resistensi bisa dikurangi kalau exposure terhadap Iya. antibiotik juga dikurangi? Dokter, izinkan saya menunjukkan sesuatu pada Anda. Seperti yang Anda lihat pada grafik ini, di sini terdapat 2 garis lurus. Garis berwarna merah tanpa putus mewakili azitromisin, dan garis berwarna biru mewakili Abotik. Kalau kita mengingat waktu paruh dari azitromisin, sekitar 68 jam, konsentrasi azitromisin setelah digunakan 10 hari akan berkurang di bawah yang diperlukan
untuk membunuh patogen yang ada dan akan terus berada di dalam tubuh kita selama sekitar 3 hingga 4 minggu dan membuat bakteri yang ada bisa mengenali azitromisin, sehingga kemungkinan besar akan menimbulkan resistensi. Tapi sebaliknya, abotik memiliki waktu paruh 5,3 jam, sehingga selama masa terapi, konsentrasi abotik akan selalu berada di atas ambang minimum yang diperlukan untuk membunuh patogen. Dan dalam waktu 48 jam, kemungkinan akan dibuang dari dalam tubuh sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya resistensi. Apa data ini terlihat meyakinkan bagi Anda, dokter? Ya, ini hal yang baru bagi saya. Saya belum pernah mempertimbangkan hal seperti ini. Oh, terima kasih banyak. Dokter, mari kita lihat kembali apa yang telah kita bahas sebelum ini. Abotik adalah antibiotik yang paling ampuh karena bisa digunakan dalam spektrum yang luas seperti untuk influenza. Apalagi untuk mereka yang merokok, abotik mewakili waktu paruh yang lebih pendek sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya resistensi. Abotik tersedia dalam dosis sekali sehari, tapi juga terdapat dosis yang telah dimodifikasi untuk sekali dalam 5 hari. Karena itu dokter, apa abotik akan menjadi pilihan utama Anda dalam penanganan pasien Anda, terutama untuk EECB? Tentu saja, saya sangat tertarik karena abotik bisa meminimalkan terjadinya resistensi. Itu sangat penting bagi saya. Oh, terima kasih banyak dokter. Saya ingin memberikan sampel untuk Anda dan gunakan pada pasien Anda selanjutnya. Dan terima kasih banyak atas waktunya dokter. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Rania Arar, Medical Representative, Abbott International, Abu Dhabi, UAE. Nama saya Wasim Ibrahim, Medical Representative dari bagian farmasi, Abbott International, Abu Dhabi, UAE. Hai, Dokter Ania. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa saya bisa bicara dengan Anda sebentar? Tapi saya harus menemui pasien saya lebih dahulu. Apa Anda tidak keberatan menunggu Tidak sebentar? apa-apa. Terima kasih. Hai, Dokter Ania. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Maaf ya, Anda harus menunggu. Oh, tidak apa-apa. Sepertinya Anda sangat sibuk Hari ini sekali memang pagi sangat ini, ya. sibuk sekali. Bagaimana kabar lain-lainnya? Baik, dan Anda? Baik, terima kasih banyak. Dokter Ania, pertama-tama saya ingin berterima kasih karena Anda telah menggunakan abotik untuk menangani bronkitis dan juga pneumonia. Anda mempercayainya untuk pasien Anda? Sebenarnya Matthew, abotik memang sangat berguna bagi pasien saya. Terima kasih banyak atas masukannya, Dokter Ania. Kalau bisa dilihat lebih jauh lagi, kalau kita bicara tentang infeksi, khususnya paringitis, yang paling sering terjadi pada masa sekarang ini, Dokter Ania. Hari ini saya ingin membahas dengan Anda tentang menghadapi bakteria, khususnya pada orang dewasa dan faktor yang paling penting yang menentukan keberhasilan dalam penanganan dan juga mengurangi gejala, dan untuk memastikan agar pasien segera bisa sembuh. Bagaimana pendapat Anda? Sepertinya hal yang menarik. Dokter Ania, Streptococcus pyogenes adalah jenis bakteri yang paling umum dalam menyebabkan terjadinya paringitis dan juga patogen yang sangat lemah karena bisa ditangani dengan berbagai jenis antibiotik. Karena merupakan patogen yang lemah, maka bakteri ini juga sangat mudah untuk dieradikasi. Dan karena itu bisa diatasi dengan berbagai antibiotik yang ada. Benar. Akan tetapi pendapat ini sekarang mulai berubah. Karena telah terdapat data baru yang menunjukkan kalau ada beberapa jenis dari bakteri ini yang menjadi lebih kuat. Bahkan dalam laporan kedokteran yang sangat menarik yang diterbitkan dalam Jurnal International Antimikrobia yang menunjukkan data yang menarik sekali. Mereka telah melakukan penelitian pada 1.000 orang pasien yang menderita paringitis. Dan di sini tertulis, telah terdapat bukti kalau ada beberapa jenis bakteri bisa masuk ke dalam sistem respiratori dari infeksi tersebut.
Karena sistem interaksi antara bakteri ini sendiri, maka antibiotik biasa tidak bisa menjangkau bagian infeksi tersebut. Maka kondisi pasien tidak akan membaik. Baiklah, kalau begitu Anda setuju kalau dalam penanganan paringitis yang dipengaruhi dengan masalah interaksi antara bakteri ini, maka penting untuk memiliki antibiotik yang bisa memiliki intraseluler dan juga ekstraseluler agar tidak terjadi Ya, efek samping. setuju sekali. Baiklah Dokter Ania, abotik karena memiliki farmakokinetis yang seimbang akan bisa masuk ke bagian intraseluler dan juga ekstraseluler dari bakteri tersebut, hingga bisa mendapatkan hasil klinis yang jauh lebih baik, tanpa mempedulikan di mana patogen itu berada. Sehingga dengan demikian penyembuhan total bisa didapatkan dan bakteri bisa dihilangkan dari tubuh pasien Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Ini menjadi alasan mengapa obat ini bisa mematikan bakteria, sementara yang lainnya tidak bisa menyembuhkan pasien. Benar sekali. Sangat menarik. Dokter Ania, lebih jauh lagi, kehadiran bakteri di tubuh kita bisa sangat menyusahkan. Bisa menghambat pekerjaan, pada dasarnya memberikan efek yang negatif, dan kalau Anda bisa membantu saya, berdasarkan pengalaman Anda selama ini, gejala-gejala apa saja yang sangat mengganggu bagi mereka yang terkena paringitis? Yang bisa saya pikirkan sekarang ini adalah terjadinya rasa sakit di sini. Menurut Anda, apa yang akan terjadi kalau gejala ini terus timbul selama beberapa hari, mungkin 4 hingga 5 hari? Pasti tidak akan menyenangkan, dan pasien saya pasti akan menelpon saya dan menunjukkan kekesalannya. Baiklah, Dokter Ania. Kalau saya tidak salah, berarti Anda mencari cara tercepat untuk melakukan penyembuhan demi pasien Anda. Mungkin 48 jam setelah obat pertama kalinya diberikan? Kalau memang mungkin, itu yang saya cari. Dokter Ania, izinkan saya menunjukkan hasil sebuah penelitian yang sangat menarik. Studi Padilla. Penelitian ini memang khusus ditujukan pada pasien penderita paringitis dan mereka memeriksa beberapa gejala yang ada setelah mendapatkan perawatan. Seperti yang Anda lihat di sini, pasien yang mendapatkan abotik akan mengalami pengurangan dari rasa sakit mereka setelah 2 hari mendapatkan obat. Bahkan hampir semua gejala paringitis seperti radang tenggorokan, pembengkakan, dan juga kesulitan dalam menelan bisa diatasi setelah 2 hari perawatan dimulai. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Bagus sekali. Apa saya boleh mendapatkan satu kopinya? Tentu saja, Dokter Ania. Sebentar. Ini dia. Sangat menarik. Baiklah, dokter. Untuk menyimpulkan apa yang telah kita setujui, kalau menggunakan paringitis, pasien Anda akan mendapatkan perawatan yang optimal yang bisa menghilangkan semua patogen yang ada dan juga bisa menyembuhkan pasien dari infeksinya. Dan abotik dengan cepat membantu pasien Anda merasa lebih baik menghadapi gejala dari paringitis. Maukah Anda menggunakan abotik untuk mengobati paringitis pada pasien Anda? Ya, tentu saja. Dokter, saya akan meninggalkan pada Anda beberapa sampel. Dan saya berharap akan mendapatkan masukan dari Anda ketika saya kembali nanti. Tentu saja. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Matthew. Sampai bertemu lagi. Bye. Bye. Hai, nama saya Rania Alsami, Medical Rep, Abbott International, UAE Dubai. Halo, nama saya Matthew Jacob, Medical Representative, Abbott International, Dubai. Selamat pagi, dokter. Apa kabar Anda? Baik, Apa saya boleh bicara sebentar, dok? tentu saja. Silakan duduk. Saya hanya perlu waktu sebentar untuk menyelesaikan laporan saya ini. Ya, baiklah.
Nah, Bagaimana keadaan Anda, Baik. dokter? Bagaimana dengan semuanya? baik-baik saja. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali. Terakhir kali kita bertemu, Anda berkata kalau Anda sudah bertunangan, bukan? Ya, ini memang langkah yang penting, dok. Langkah yang besar. Kemungkinan awal tahun depan. Ya, Saya terima doakan kasih. semoga semua lancar-lancar saja. Dokter, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, makrolid memang antibiotik yang bisa diandalkan. Tapi karena masalah resistensi sekarang terus meningkat dalam jumlah yang mengejutkan, maka penting bagi kita untuk melihat kembali akibatnya bagi makrolid itu sendiri. Karena itu, hari ini saya ingin membicarakan faktor yang membuat faktor resistensi meningkat pada makrolid dan antibiotik dalam keluarga makrolid ini, yang nantinya akan mengarahkan kita pada pembicaraan utama, yaitu tentang melakukan praktek yang baik agar bisa mempertahankan keampuhan obat dalam kelompok makrolid. Bagaimana? Anda setuju? Bagus, lanjutkan. Seperti yang Anda ketahui, Streptococcus pneumoniae adalah salah satu penyebab paling utama terjadinya RTI. Tapi sayangnya patogen ini sekarang mulai berkembang dan menjadi resisten terhadap makrolid. Dan karena itu, sekarang kita memerlukan antibiotik dengan konsentrasi yang tinggi, tapi dengan efek samping yang rendah. Dengan demikian, harus di atas level MIC. Kalau tidak, patogennya tidak akan mati, malah bertambah resisten. Juga potensi merupakan hal yang penting untuk menentukan kekuatan untuk mematikan bakteri yang ada. Nah, apa yang dimaksud dengan potensi? Potensi adalah rasio dari konsentrasi antibiotik itu sendiri dan tidak menimbulkan efek samping. Nah, menurut Anda, dokter, seperti yang terlihat di paragraf ini, apa akibatnya kalau tidak ada tingkat konsentrasi yang cukup tinggi? Sudah jelas, patogen yang ada tidak akan menjadi lemah. Ya, benar sekali, dok. Dan apa jadinya kalau kita memberikan pada patogen ini obat yang tidak memiliki konsentrasi seperti ini? Sudah pasti ia akan menjadi resisten. Iya, benar sekali, dokter. Dan kita harus menghilangkan efek resistensi ini. Abotik selalu menjaga agar level konsentrasi selalu berada di atas level MIC dan potensinya sekitar 28 kali dari kelompok makrolid lainnya. Abotik bisa menjaga dua hal, sensitivitas dan juga tingkat resistensi yang ada. Jadi dengan menggunakan abotik, Anda bisa mematikan patogen, tapi juga mencegah terjadinya resisten. Bagaimana pendapat Anda tentang ini, dok? Bagus, abotik memang yang saya inginkan. Nah, jadi Anda akan terus menggunakan abotik sebagai pilihan utama Anda, Tentu dokter? saja, saya merasa kalau abotik memang lebih baik. Ya, terima kasih banyak atas kepercayaannya, dokter. Kalau boleh, ada satu hal yang saya minta. Kami akan mengadakan seminar di sebuah rumah sakit untuk para dokternya, dan karena Anda salah satu tokoh penting di rumah sakit ini, kami ingin kalau bisa Anda berbagi pengalaman Anda dengan dokter lainnya. Maukah Anda melakukannya, dok? Ya, tentu saja. Cukup beritahukan pada saya kapan tanggalnya, jam berapa, saya pasti akan datang. Oh ya, terima kasih banyak dokter atas kerjasamanya. Sampai bertemu nanti pada saat presentasi. Selamat siang, dok. Sampai jumpa. Bye. Hai, saya Asmanani, Medical Representative Abbott in Dubai, UAE. Khaldun Abu Hasis, Medical Representatives, Abbott International, Dubai.